Anggar kau Nah, ini. Gini, dia harus normal kamu ya. sebentar. Di sini kita kan dialog baik-baik. Biasanya muncul kau yang benar ya, coba. Ya Tes kalau dulu itu sekarang. benar kenapa tersakiti? Ya, di sini kita dialog baik-baik aja, nggak usah. Ya Anda dialognya yang benar gitu loh. Pakai data gitu loh. Kalau Anda nabi itu Ya silakan harus kau punya bantah. data gitu. Ya kamu membantah saya nyata tuh, saya utarakan itu kamu. Kalau kamu tersakiti bukan nabi namanya. Kamu dari loh, di sini tuh ruang dialog, bukan ruang Iya, mengejek-ngejek. tapi bukan ngaku-ngaku nabi. Jangan-jangan, Kalau nabi itu kalau dua peler dihujat, kau juga udah nggak ada nah lagi. kan kamu bukan nabi gitu. Nggak jarak mana. Nabi itu dihujat itu nggak marah. Ini Bukan kau yang beda, ngatur di sini, bro. Udin. Kenapa pula jadi kau yang ngatur? Dodong. Siapa yang Ini nabi, ngatur? Kau Saya agama ngomong apa? kenyataan kok. ini nabi Enggak, Titanic. kau agama apa? Ini si Borjong ini ditanyain baik orangnya. Bojong, buka mulutmu. Apa agamamu? Belum pernah kena Bisa kita ngomong sama si Borjong nih. Orang dialog baik-baik malah ngejek lagi. Enggak, memang udah nggak jelas ya, dari fotonya aja nggak jelas kan, pakai foto orang ya kan. Inilah yang dibilang dengan pelayanan kesurupan. Santai aja. Aduh, kok sepi banget nih ya. Udah kita ngomong aja ini Samuel sama si Kejian Nabi. Ada yang pamer BH ya kan. Di mana? Ya, Di fitting lagi. jadi kan aku bilang tadi dalam merekrut anggota kadang-kadang memang iming-imingnya itu kadang-kadang ya begitulah. Yang diiming-imingkan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Buka, coba Iya. cerita nih. Jika siap pamer-pamer BH, si Samuel pamer-pamer celana dalam. Ya udah, makanya sekarang kan Warnas kan pertumbuhannya ya gitu-gitu aja. Perkumpulan orang yang sebenarnya bukan bahas Tuhan, ujung-ujungnya ya syahwat yang dinaikkan. Ya betul. Makanya kita ini kalau kita mau membahas tentang Tuhan, kita nggak boleh, kita harus menjaga hidup kita, ya kan? Kalau kita tidak menjaga hidup kita ya memang pengikut orang yang ingin begajul itu banyak, ya kan? Orang ingin beryuforia, kalau kata orang Islam pesta seks, ya itu banyak. Tadi di roomnya siapa ya? Di roomnya Rumah kalau Nabi. ketawa. Ini dokter siapa di bawah itu? Oh, jangan kau ketawa hal seperti itu orang gila. Buat Nabi mau jadi pasien, kau manusia neraka kau di situ kau. Si Lucifer pun mau jemput kau. Kau kurang ajar emang kamu ini, siapa namanya? Kayaknya tuh dari ini nih, Udin Petot tuh. Ya, nih turun petot utusan-utusan nih semua nih. Iya, sekarang kan lagi nyerang kita nih. Kita kan, saya kan mengatakan Roh Kudus perempuan, terus dibilang saya pasien. Otak ada di mana sih? Itu ada buaya salam itu, Nabi Luga sehat buaya. Sehat-sehat. Kita tahu kok ujung-ujungnya juga ngocok ke Udin Petot, kayak nggak tahu aja. Bang Luka, Prinsip mereka kan Dulu, Kak. sama bom-bom apa? bagaimana diskusi dengan kiamat kemarin? Laki amat juga homreng, ngapain pula diurusin? Dia kan pernah katanya homreng sama si apa tuh? Elia Miron.
Bukan, yang satu lagi, ada lagi satu lagi. Nggak jelas. Kiamat itu ngeyel doang bisanya, ngeyel, mulutnya ngeyel. Dia ortodoks itu. Bukan dialog pakai, maksudnya gini, dialog itu kan ganti-gantian bicara kan. Ya betul. Oke, silakan. Baru ada moderator, silakan. Oh, dia nggak berani kayak gitu, karena dia emang tujuannya mau nipu kan. Jadi makanya mereka berjamur tuh di medsos, karena di medsos kan bisa di apa? Di medsos kan bisa mereka di apa tuh? Menguasai moderator, jadi ngerocos saja kan. Iya, main keroyok aja nanti. Orang yang cara begitu. Sama seperti di Deborah tadi kan, dia nggak ngizinkan aku moderator, ngerocos kasih Deborah sama pasukannya. Akhirnya bilang lah, makanya kau menjanda. Kelar lah, marah lebih sakit hati. Kamu memang janda dia Nabi ya? Nggak tahu juga, katanya sih. Langsung diturunkan Nabi kan. Si Andre itu kemana dia tadi? Pergi. Ya si Andre juga kan. Dia Sosok pinter. kalau dia mau nikah sama si Deborah itu urusannya dia. Sok Ya, pinter Andre dia juga tadi kan yang paling mau kondo doang nggak. Kalau memang mau bertanggung jawab ya nikahin, terserah kan. iya, tapi dia tadi aku kesel lebih, sok pinter ya kan. Kejadian 1 ayat 27 aja belum kelar udah lompat ke kalau kisah para rasul tadi ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung ayatnya. Kalau sama si Deborah capek kan Nabi. Ngotot kali dia. Dia nggak bisa ngasih saya moderator ya ngapain. Kalau nggak bisa ngasih moderator ya repot lah, ngoceh mulu semua. Dia kan ingin melawan Nabi, ya nggak bisa lah ya kan. Akhirnya dia diam aja. Iya, karena kan gimana lah ya, linknya dia kan paling si Boruni Yesus, ya paling mungkin udah ditawarin lah, ya putus sama si Jack, sekarang sama si Andre. Dia kadang kayak Islam, Siapa? kadang kayak Tritural, kadang kayak JO. Oh, bergabung Romo. Move on dia tuh. Sama dengan Kenapa lu gak kau bahas dia janda? Kasian lah, kecuali kau mau menangani dia. kita itu kalau mengajar firman Tuhan itu hidup kita yang pertama dilihat orang, ya, bukan muncung kita. Mulut kau ngomong, tapi titik kau ngample-ngample. Ya orang lihat kehidupan kita semuanya. Makanya ketika kita ngomongin firman Tuhan, hidup kita dulu kita tunjukkan. Tapi kau posisinya mau Saya nggak lu gak firman menampung Tuhan. dia? Kalau saya kau diam dulu tolol goblok, orang lagi ngomong. Si bodat ini orang lagi ngomong. Kau diam dulu kolor. Orang lagi ngomong. Diam dulu. Kamu Islam juga kamu nggak jelas. Islam tapi di rumah teis. Kalau mau kau pindah ke ateis bilang, biar kita lemparkan ke kamar sebelah. Jadi kenapa saya ngomong begitu? Sebenarnya saya tidak mau ngomong begitu, tapi karena aku lihat ini memang anaknya sudah mulai kesurupan. Perlu motor supaya dia Hilang suaranya Nabi. ya kan? Dari Handphone-nya udah siapa? Bagaimana orang mau bisa dipakai Tuhan mengajar Alkitab tapi hidupnya sendiri masih berantakan? Kalau kita mau punya suami, tanya Tuhan, Tuhan apakah ini calonku? Apakah ada suara Tuhan? Gimana mau dapat suara Tuhan orang dianya sendiri dididik nggak mau? Nanti tembak sangat, hajar sini kan? Masih mending kalau dia bunting. Kalau si Andre yang bunting gimana? Gimana kalau si Boruni Yesus bunting besok? Paling kalian yang salah. Udah punya anak ya juga dia katanya ya. Ya mau punya anak mau punya apa kan harus tetap, kalau kita sebagai pengajar Alkitab, jaga
Kalau kan saya udah pernah nasihat, carilah suami yang diurapi Tuhan supaya kau berhasil. Kau udah pernah gagal, cari yang benar. Jangan kau cari kayak si Andre aja masih melawan para nabi. Kan aku bilang sama dia, kalau kau mau cari suami yang tidak berlawanan dengan para nabi, berafiliator dengan para nabi dan rasul. Jangan cuma ngajar-ngajar Alkitab, tahu-tahu ayat, udah mau kau pacarin. Temulah si Kalau Andre, dia maunya sama Nabi, gimana? Kalau dia maunya sama Nabi, Nah, saya kan udah ada. Mintalah ke Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Di sini yang masih single siapa aja sih? Masih Narayan sama Kevin masih single. Masih Nabi. Masih. Oh, sih. Oh, komen solo semua. Ya udah lah, terserah kalian kalau mau angkut. Ya, kalau mau angkut ya udah. Tapi ajak ke Titanium, jangan pula kalian berseberangan suami Titanium, bini Udin Kaktot gimana satu. Bang Luga, headsetmu tuh gerusuk-gerusuk gitu. Mau direkam pun rusak rekamannya nanti. Oh, udah belum? Aduh, besok itu harus cas yang ini nih. Ya udah mulai bermasalah ya, besok ganti dah. Ini memang headset gini paling 2 minggu harus ganti-ganti terus ini. Gak usah pakai headset coba bang. Itu dia masalahnya, karena handphoneku ini beberapa bulan yang lalu itu udah rusak itunya speakernya. Kalau Oh. biasanya aku nggak pakai headset. Kalau speakernya ada, ngomong aja langsung. minta belikan donatur lah bang. Wah susah ini kalau nabinya mic-nya nggak beres. Nah itu ada katanya dia mau ngasih tuh headset tuh Luga, si Rindu namanya. Si Rindu. Nah kan bukan hanya headsetnya, sinyalnya pun parah, udah kepental lagi dia. Iya, parah banget. Ya dia lagi ngecas, sambil ngecas. Kok nggak bareng si Wisdom lagi Troy? Wisdom, Stefanus pada kemana sih? Brahma. Si Brahma ke laut. Si Wisdom sibuk ngejar-ngejar Yahweh terus dia. Dan mereka juga ya di situ aja, nggak bisa upgrade mereka itu. Mereka punya misi. Si tadi kenapa belum nih marah-marah tadi masuk? Tahu dia marah-marah tahap alasannya. Orang dia pakai pemahaman sendiri dikoreksi marah-marah. Baru pemahaman dia tuh, dia bilang udah ketemu Yesus. Ya sama kan, ya banyak yang sering bilang gitu. Kidwis juga pernah Enggak, Boruni itu ketemu nggak? enggak. Boruni itu enggak ketemu Yesus, dia cuma bilang saya bertemu Yesus lewat firman. Oh, Itu bukan ketemu Yesus. Ketemu Yesus lewat firman ya, semua juga orang ketemu Yesus melalui firman-Nya. Tapi kalau menampakkan diri, itu beda, jangan disamakan. Beda cerita. Iya lah, jangan. Kita juga tahu kok. Orang kalau ditemuin Yesus itu mana pernah berlawanan dengan Nabi. Setiap orang yang ditemui Yesus pasti ketemu saya itu nggak pernah bentrok, nggak akan pernah ada gesekan, tuh nggak ada. Sedikit, paling sedikit ya, tapi nggak akan berlanjut panjang. Belum pernah saya temuin orang ketemu Yesus, didatangin Yesus terus ketemu saya, itu rohnya bertentangan, belum pernah ada. Semua orang yang didatangin Yesus ketika berkenalan dengan saya pasti spiritnya klop. halo Nabi. Contohnya siapa? Ya. Juga contohnya. Teman gue kan nabi-nabi banyak. Bang Re didatangin Yesus, dia ribut sama gue, enggak. Re Makassar, gue doain, dia dibaptis, habis itu dia dapat penglihatan mulu sampai hari ini. Sama gue sehati. Pak Nenggolan, dia dibawa ke neraka ke surga, sama gue sehati. Setim semua yang didatangin Yesus, itu tidak akan mungkin bertentangan sama, karena kita satu kerajaan. Masa satu kerajaan ribut? Nah, jadi kalau Boruni Yesus beribut dengan saya, berarti dia bukan dari Tuhan. Menyamar dia. Siapa lagi Bom kan nggak pernah didatangin Yesus, makanya ribut terus sama saya.
Itu orang yang didatangin Yesus atau Tuhan udah memantau dia, itu tidak akan. Contoh si Narayan. Benar gak Narayan? Kemarin kau mimpi melihat aku, Tuhan Yesus ngasih buku, benar gak? Kau lihat Betul. Yesus wajahnya seperti sinar matahari. Benar. Tuh, kenapa si Narayan nggak bikin perlawanan dengan saya? Karena semua yang didatangin Yesus itu pasti dari Roh Kudus. Itu nggak akan ribut. Tapi yang ribut itu justru yang nggak pernah. Contoh Edis TV, Sopiatul. Tanya Sopiatul, pernah nggak didatangin Yesus? Nggak pernah. Tanya Agatha, nggak pernah. Mereka tuh butuh viral-viral karena memang kepandaian berbicara, ya, dukungan dari sama-sama antikristus. Yang kemarin Tadi yang Sopiatul itu ada YouTube-nya itu. Dari Sopiatul naik Apa? di room The Wish ya? Troy. Iya, Iya. Sofiatul itu ada di room aku. Jadi Iya, itu ini sih udah aku bikinin YouTube-nya itu kalau mau nonton. Oh, itu sebenarnya nggak sengaja sih dia lewat terus dijambak sama KTFP. KTFP mau menanyakan sesuatu hal gitu dari ke dia. Tiba-tiba aja langsung rame gara-gara si Hanzo naik ke box. Gitu, jadi ya. Tapi aku ada info. Sopiatul tuh udah ada Amerika, dia di Indonesia dia. Betul. Aku sih nggak tahu dan Betul. aku nggak peduli Info terakhir juga memang dia katanya mana. udah di Indonesia dia. Aku nggak tahu dan aku nggak peduli dia mau ada di mana, itu kan urusan pribadinya dia ya, karena kan dia lebih ke ini loh, debat lintas agama kan, bukan mendebat Kristen ke Kristen, dia lebih mendebat lintas agama ya. Iya. Ya menghargai aja di mana lokasinya gitu, itu urusan pribadinya Belakangan dia. ini dia sudah mulai antar denom, dia sudah mulai banyak ribut sama orang Manes kan. Iya, dia udah masuk Oh, ke dalam kalau- Kristen dia. Nggak, kalau Oneness sama Tritunggal Udin Petot, itulah namanya. gini Oneness debat sama Tritunggal Udin Petot itu sama juga anak setan ribut sama anak iblis. Sesama anak setan ribut. Yang benar-benar aja enggak. Loh, coba kau cek ya, orang Oneness percaya nggak adanya Nabi? Nggak percaya. Orang Tritunggal percaya nggak adanya Nabi? Nggak percaya. Orang Muslim percaya lagi nggak ada Nabi? Nggak percaya. Jadi mereka ini punya kesamaan, sama-sama menolak Nabi Tuhan. Orang Oneness menolak Roh Kudus Ibu, orang Tritunggal Udin Petot menolak Roh Kudus Ibu. Jadi musuhnya makhluk dua ini adalah Nabi sama Roh Kudus Ibu. Udah itu doang. Kalau di zaman Perjanjian Baru musuhnya adalah Yohanes Pembaptis dan anak Allah. Kalau di zaman Perjanjian Lama musuhnya adalah Allah Bapa. Di zaman akhir musuhnya adalah Roh Kudus Ibu. Bukan Roh Kudus Allah, Roh Kudus Ibu. Kalau Roh Kudus Allah, mereka juga tidak dipenuhi Roh Kudus kok. Mana ada mereka bahasa roh. Kalau mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka akan berbahasa roh. Mereka akan dapat penglihatan, mereka akan dapat nubuatan. Mereka akan membuat mujizat-mujizat, mengusir orang kerasukan setan. Ini apa yang dilakukan Tritunggal sama Oneness. Cuma ngegosip doang. Lihat aja Sleeping Smile. Tapi kan juga kebanyakan orang Kristen kan memang tidak percaya tentang Roh Kudus itu perempuan. Begini, sebenarnya ajaran karismatik yang fondasi yang paling dalam itu adalah Roh Kudus Ibu. Tapi karena karismatik ini juga dicengkeram sama Katolik sama Protestan, sehingga orang karismatik ini tidak berani mengajarkan ajaran yang sesungguhnya di dalam karismatik. Ajaran karismatik itu sesungguhnya Roh Kudus itu Ibu. Kenapa saya bilang banyak nabi-nabi di karismatik yang mendapatkan penglihatan tentang Roh Kudus itu adalah seorang ibu. Nah, kenapa di karismatik ini juga sepertinya nggak banyak mengerti? Kenapa? Karena mereka takut. Karena di GBI sendiri kan sebenarnya GBI itu dikuasai, kalau bisa dibilang ya, itu juga antara nabi-nabi versus versus para pengajar-pengajar, guru-guru, sarjana-sarjana teolog-teolog gitu, ingin menguasai karismatik juga. Tapi nabi-nabi inilah yang menjadi tiang ujung tombaknya, ya kan. Salah satunya saya, ya kan. Di belakang saya juga nabi-nabi banyak gitu. Jadi bukan hampir semua,
sekarang denom yang terbesar di dunia itu karismatik. Kenapa saya bilang denom terbesar karismatik? Di Afrika itu banyak sekali muncul pendeta terkaya di dunia itu dari Afrika. Ya, Lauk siapa itu namanya itu? Itu kekayaannya 1 billion US dollar, 1 miliar dolar, itu sekitar 20 triliun. Itu pendeta loh. Ibadahnya itu sekali ibadah tuh yang ada 3 juta orang tuh di Afrika. Glory Dome itu adalah hall raksasa yang besar di Afrika, itu bisa nampung 200.000 orang. Jadi karismatik itu berkuasa di Amerika sama di Afrika. Nah sekarang karismatik sedang berkuasa di Indonesia, dan itu akan menghancurkan, meluluhlantahkan Katolik sama Protestan. Itu digilas habis-habis, digiring halus-halus. Nah ajaran dari karismatik itu adalah dasarnya Roh Kudus adalah ibu. Gini Pak Luga, kalau memang ajaran Roh Kudus itu perempuan atau Roh Kudus ibu itu benar, kenapa orang Protestan, orang Katolik nggak mau gitu loh pakai itu? Sekarang begini, kamu kan harus tahu musim. Dunia ini yang paling hebat itu nanti Asia sama Afrika. Ya, Vatikan ini nanti akan tergeser. Jadi yang percaya Roh Kudus ibu itu nanti Indonesia sama Timur Tengah. Karena Indonesia itu sudah hampir percaya, Islam Indonesia tuh udah hampir percaya Roh Kudus ibu. Unirip aja setuju kok kalau memang ada Tuhan perempuan. Juma juga sama. Tapi kalau Kristen-Kristennya pada Kristen Indonesia nggak percaya, percuma lah. Kamu ngerti nggak sih, Yesus berkata jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi yang Tuhan perlukan itu adalah orang yang mau berpikir, bukan masalah dia orang Kristen. Paham nggak kau? Kalau orang Kristen ini juga nggak bisa diatur, ini bisa dibuang, diganti sama orang Islam, ngerti nggak? Oh, coba deh ada tamu nih, ditanya dulu. Jadi nggak ada patokan, kenapa orang Kristen sendiri lah? Kalau mereka nggak mau, Tuhan bisa ganti orang, Tuhan bisa ganti orang Cina. Cina 1,5 miliar, Hindu 1,4 miliar. Kristen di Indonesia juga cuma 20 juta kok. Apa susahnya bagi Tuhan melemparkan 20 juta orang ke neraka? Paham? Jadi cara berpikir itu, kok orang Kristen nggak nolak? Ya, lah kalau orang Kristen juga nggak mau percaya, ya itu dari tadi ya. Sekarang kan kita kan patokannya kebenaran. Lo mau benar apa enggak, kan gitu. Ya, host ada tamu nih, host. Coba host di siapa dulu. Silakan. Selamat bergabung Bang Konjiro. Ya, selamat malam. Malam Abang. Ya, Bang Luga. Malam. Iya. Iya, mau nanya nih Bang Luga nih. Jadi Roh Kudus itu kan ibunya Yesus ya. Terus Allah Bapa itu bapaknya Yesus. Nah, jadi Yesus ini jadi Maria itu hanya cuman sebagai dipakai rahimnya aja gitu Bang ya. Jadi betul disewa lah, dirantau bentar. Jadi bisa dibilang Yesus itu kayak bayi tabung gitu dong Bang ya. Jadi kan karena kan gitu Bang ya. Tetap, karena kalimatnya kan dia dikandung dari Roh Kudus. Berarti yang memberi isi kandung di dalam rahim Maria itu adalah ibundanya sendiri, yaitu istri Bapa. Dan kita harus ingat, Maria itu adalah ciptaan. Iya Bang, kan sel telurnya itu kan bukan sel telur Maria kan, jadi sel telurnya Roh Kudus. Kita nggak bicara sel telur Bang, tapi karena ditutup dengan ayat dikandung dari Roh Kudus, ya udah selesai, seperti itulah iman. Iya, artinya kalau Maria itu bukan ibunya Yesus, ya berarti kan sel telurnya itu bukan dari Maria, ya kan, dari Roh Kudus ya kan. Nggak bisa dibawa ke situ juga. Ini Bang Konjiro agama apa dong? Belum kenalan dulu nih. Oh iya. Kristen Bang, aku Kristen. Oh, Protestan Bang ya. Iya. Itu gambar apa Bang fotonya? Apa itu? Oh itu Lilin, Musa, Yahudi. Lambang salib Bang, lambang salib, menorah, cabang 7 cabang. Ini salib atau Musa? Troy, lu ngaco lu. Salib Bang. Jadi, salib katanya. Itu bukan salib, bukan. Itu Musa, itu logonya Musa. Enggak, itu artinya menorah cabang 7 itu artinya apa tuh? 7 kaki dia, 7 roh Allah. 7 kaki dian itu artinya 3 pasang tangan yang dipaku di satu pohon yang sama. Itu artinya 7 tangannya gitu. Iya, 3 pasang tangan berarti kan 6 tangan. Yang di tengah itu pasang tangan berarti 3 orang. Ya kan Yesus itu kan 3 orang waktu disalib. Oh, nggak nyambung itu. Oh, 3-3-nya Tuhan gitu. Nggak tahu nih penafsiran dari mana lagi kau itu ada aja.
Tujuh kaki Dian itu adalah 7 roh Allah, Wahyu 4 ayat 5. Nggak ada 3 pasang tangan. Kalau 3 Oke, pasang tangan 6 dong bang, bukan 7. Iya, 3 pasang tangan, 6 tangan dipaku di satu pohon yang sama yang di tengah itu. Lah, bukannya ada 3 salib kok satu pohon? Jadi ada satu pohon ada 3 yang dipaku di situ. Jadi penyaliban yang benar itu 3 orang itu dipaku di satu pohon, itu yang benar, bukan terpisah-pisah. Ini gimana bang Lugan nih? Bingung aku. Tunggu, 3 orang itu siapa? Coba 3 orang itu. Apa? 3 orang yang disalib itu siapa? Iya kan, Yesus di hari itu kan disalib dengan 2 orang penjahat, berarti bertiga dong. 3 pasang tangan dong. Enggak ada hubungan. Ini disalib apa di pohon? Tadi lo bilang di pohon, tapi disalib. Disalibkan di satu Iya. pohon. Iya, disalib itu maksudnya dipaku gitu loh, disalib itu gitu loh. Ya paling nggak 3 orang 6 tangan lah bang. Iya, 3 pasang kan itu. Masalahnya yang kedua itu bukan Tuhan. Gimana kamu gabungkan kayak? Betul. Sedangkan Yesus saja baru kenal pas disalib. Iya kan disalibnya bareng. Iya disalib bareng. Itu bukan Tuhan. Yang 2 itu penjahat. Iya, maksudnya kamu kok kamu bisa ngertiin seenaknya kamu sih? 3 pasang Udah tangan. lari. Sebentar. 7 roh Allah itu adalah gambar dari Roh Kudus. 7 itu angka Tuhan. Tuhan beristirahat di hari ke-7. Jadi kamu jangan gabung-gabungkan, karena yang satu itu mau dinyalakan lo ke neraka, yang di sebelah kanan ya sebelah kiri Yesus, yang satu diselamatkan. Terus tangannya yang dimau ke neraka ini kau gabungkan dengan tangan Tuhan. Ada aja kau. Kau dapat pengertian itu dari pendeta mana? Ya dapat sendiri lah. Kalau dapat sendiri, kamu harus ada nabi-nabi yang juga mendukung omongan kau, dapat penglihatan. Jadi jangan asal mikir-mikir sendiri. Coba ditanya dulu, ini Kojiro gereja mana? Jangan-jangan sama bang juga gerejanya. GKI aku, GKI, Gereja Kristen Indonesia. Indonesia. Calvin Itu dia. kan nggak dibaptis. Itu kan nggak dibaptis selam. Kau udah dibaptis selam belum? Nah, aku dibaptis selamnya itu di GPDI dulu bang. Sekarang kau bergereja di mana setiap Di minggunya GKI sekarang? sekarang. Dulu di GPDI. Kapan kau bergereja di situ? Di situ juga nggak ada urapan. Aduh. Hah? Kau cari gereja yang ada urapannya. Kau pindah ke Ya habis gereja. aku nggak ngerti Setidaknya bahasa pilih Arab. man- Kalau Ya setidaknya kau pindahlah ke Pilih Mantopa dulu sementara, atau GBI. di Surabaya jauh bang, aku Jakarta. Ya kenapa nggak kau ke GBI? Kenapa nggak kau gabung di King of King? King of Kings itu tergabung di sinode apa bang itu ya? Sinode King of King, sinode sendiri lah. Sinode King of King, Itu- sinode Raja Segala Raja. King of Kings itu tergabung di PGI nggak bang? Persekutuan Gereja Indonesia. PGI yang harus gabung sama saya ngapain gabung di perkumpulan orang Betul. gila? Ada aja kau ini. iya. Orang PGI juga masih pakai ulos nyembah roh nenek moyang. Masa Rasul disuruh gabung sama Betul. kucing? Ada aja kau. Orang PGI aja suruh cium tangan saya juga nggak saya izinkan kok tangan saya dicium sama mereka. Betul. Ini terus King Saya of di kelasnya Kings udah, saya tuh King kelasnya of udah Kings. jakir naik. Apa? Kenapa lagi? King of Kings ini udah ada dapat izin dari Ditjen Bimas Kristen belum? Bang? Nggak perlu izinnya. Orang dirjennya aja gue kenal kok. Ngapain gue izin sama dia? Nanti aja. Ya izin itu nomor 10. Yang penting tuh hadirat Tuhan turun dulu. Makanya kau jangan pikirannya seperti itu, izin. Sekarang aja kemarin juga GB suruh vaksin, itu kan kerjanya elit global. Lu izin sama gereja suruh lu vaksin, lu udah kena elit global lo. Enggak, gua nggak divaksin. masuk. Nah terus lu ngapain lu minta izin? Izin kan sekarang udah dikuasai elit global. Kenapa lagi lu masih minta izin? Ya kalau nggak disuruh tutup nanti bang. Ya kan? Suruh tutup apaan? Bodoh, kamu nggak tahu. Tuhan aja suruh bilang gue jangan ngikutin sistem, karena sistemnya ini semua udah dikuasai elit global. Beda kalau 30 tahun yang lalu masih dikuasai oleh pemerintah normal. Ini udah Lucifer yang main. Jadi nggak perlu suruh tutup. Ada aja kau ini. Sebentar lagi udah pemaksaan microchip. Minta izin pula lah kau sama elit global. Disuntiklah pantat kau nanti sama microchip. Kau lihat zamannya. Udah Kecuali gini. 30 Ini 30 tahun jangan-jangan- yang lalu iya.
Kecuali 30 tahun yang lalu, iya kita harus kasih izin sinode. Kalau Enggak, sekarang udah gini enggak. Bang Luga. Jangan-jangan Apa? si Kojiro ini belum tahu kalau Bang Luga nih nabinya Kristen. Coba dikasih tahu dulu lah. Nah, iya makanya kalau nabi, kalau rasul itu sifatnya itu udah nggak berada di dalam naungan raja-raja lagi. Karena sifat kita ini ngancurin raja-raja sekarang. Seluruh kau baca di Daniel pasal 7 ayat 14 ya, saya bacain ya. Ini ayat kita nih supaya kan terlalu dikit-dikit pemerintah. Udah penting sekarang pemerintah. Dan saya bacain sama 30 tahun yang lalu dia betul kita harus taat pemerintah, tapi sekarang udah enggak. Ya. Kenapa? Sebentar kamu dengar dulu ya. Kenapa? Karena sekarang itu di dalam kita sudah masuk di sangkakala keempat kalau nggak kelima, yaitu pemerintahan atas dunia dipegang oleh dia yang dia urapi oleh dia dan yang diurapi akan memerintah sebagai raja. Lalu 24 tua-tua itu sujud menyembah. Artinya pemerintahan dunia sekarang itu sudah dipegang oleh 24 tua-tua. Bukan pemerintah lagi. Pemerintah dipegang oleh Dajjal melalui raja-raja. Pemerintahan atas dunia diserahkan ke kita orang. Tuhan Yesus dan 24 tua-tua akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. 24 tua-tua itu siapa Bang? Ngomongin izin ke pemerintah aja. Ini abang kau yang lagi ngomong sama kau. Abang 24 tua-tua? Tahu nggak 24 tua-tua siapa? Jadi Iya, maksudnya saya masuk abang, salah satunya. jadi abang mewakili 24 orang yang mewakili 8 miliar orang. 8 miliar orang dunia di dunia itu Bang. Yes, betul. Wih. Salah bro, bukan hanya 8 miliar, tapi yang udah mati dulu juga termasuk. Oh Jadi banyak iya, lagi. oh iya. Berarti itu perwakilan tiap negara kali ya 24 itu ya? Dibacain. Maka pemerintah Daniel pasal 7 ayat 27, maka majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ngerti? Jadi dunia ini sudah dipegang oleh Yesus, Bapa Yesus sebagai King of King dan 24 tua-tua. Itu yang megang. Musuhnya adalah naga yang diwakilkan kepada pemerintah. Jadi kita nggak perlu lagi berurusan dengan pemerintah. Karena pemerintah juga sebentar lagi mau dihancurkan kok di Perang Dunia Ketiga. Tunggu Bang, ini yang King of Kings ini Yesus atau Bapak Bang? Yesus anaknya. Yesus. Oh iya. Terus Jadi itu kita tidak perlu lagi ya maksudnya ke depan-depan ini Tuhan itu kita udah harus terpisah dengan pemerintah. Dari mana saya tahu? Ya Tuhan ngomong. Tuhan bilang bangun gerejaku di pedesaan, di daerah-daerah, karena pusat kota itu akan dikuasai oleh antikristus. Bang, kita bangun gereja di desa aja udah ada izin aja digeruduk, gimana kalau nggak ada izin Bang? Lu ngegeruduk maksudnya yang geruduk siapa? Juma gitu? Nah, ya Juma itu yang di Sukabumi itu. Di Sukabumi kan digeruduk. Ya lu karena lu nggak nginjil toh, lu nggak nginjil sih. Lu Gerejanya itu gereja sesat soalnya ya Bang Luga ya. Kalau gereja itu udah bakal diseruduk ya. Kalau lu jago debat, karena lu berdebatnya jago, yang ada lu bukannya digeruduk, yang ada lu dipaksa bikin gereja di situ. Ngerti nggak lu? Lu yang dipaksa bikin gereja. Tolong kami butuh gereja. Kalau nggak kau bangun gereja di sini, kami kau bunuh. Begitu harusnya orang, jangan lo saya digeruduk, saya ditindas. Makanya lo debat. Iya. Dulu tarik pentolan-pentolannya, jambak rambutnya. Sini kau kurang ajar. Siapa mamanya Yesus, anjing begituin. Gimana Bang Kojiro? Sudah tahu belum siapa mamanya Yesus? Ya mamanya Yesus ya menurut Bang Luga Roh Kudus, ya kan? Iya. Iya Bang Kojiro udah setuju belum? Setuju. Ya kalau menurut aku ya mamanya ya Maria Bang. Kan yang melahirkan kan dia. Itu ya makanya lu wajar lah gereja lu digeruduk, wajar. Gue juga setuju. Sangat setuju gue kalau gereja lu digeruduk. Orang gua aja jawabnya salah. Ya. Sekian santang aja tadi yang premannya api. Gue bilang mamanya Yesus Roh Kudus. Masuk akal juga ya Bang ya. Tuh kan.
Dia aja yang Yang premannya aku Islam bingung- aja ngomong kayak gitu sama gua tadi. Yang aku bingung Aja sih, kenapa capek gua ngomong sama lu. kenapa namanya Allah Roh Kudus nggak Allah Ibu gitu loh? Kan ada Allah Bapa gitu. Ya kan? Kalau namanya Allah Ibu kan lebih jelas, gitu, lebih yakin. Ya Allah Roh Kudus itu kan. Loh, mau kan makanya kan kita di sini kan kita bilang Allah Ibu. Ibu surgawi, Mama Roh Iya. Kudus. Bisa aja bang kalau bapak-bapak gereja zaman dulu menyembunyikannya nggak bang Luga? Menyembunyikannya nggak bang Luga? Iya, karena Bapak gereja juga dulu udah sering dipakai sama Beelzebul pantatnya, makanya mereka nggak berani ngomong Roh Kudus Ibu. Udah dipakai, mana kalau udah dipakai pantatnya. Iya, iya, iya. Makanya kenapa gereja itu disiksa? Ya gara-gara nggak ngerti Tuhan, nggak kenal Tuhan. Kalau model-model kayak gua, jangankan gereja Timur Tengah gua sikat. Kok gereja lagi geruduk? Nggak ada geruduk-gerudukan. Timur Tengah yang ada gua jadi gereja semua. Terus itu bang Ngerti? yang 24 tua-tua selain Bang Luga siapa lagi bang? Maurice Cerullo, Paulus, Yusak Cipto. Sisanya paling banyak katanya dari Indonesia. Yang lain gue nggak tahu siapa. Mungkin adalah nanti pasti orang-orang yang akan tampil atau mereka nggak tahu sifatnya rahasia, gue nggak ngerti lah. Terus ini Bang Luga, Bang Romo ini kan divaksin tuh Bang, berarti di dalam darahnya udah mengandung sperma Lucifer ya Bang ya? Buat- Oh jangan lu tanya Coba lu lagi, pikir kalau ya. gue mah udah Gua jelas-jelas. aja yang dulu di Bapak tua-tua nggak dia. Gue mah udah jelas-jelas Islam ya bang Luga ya, udah nggak ini ya, udah nggak selamat ya. Islam ya bang. Siapa? Kalau Siapa? kalau misalnya gua kan udah jelas-jelas Islam, udah nggak selamat buat bang Luga ya. Iya deh, itu aja Bang Luga ya, makasih Bang. Ya, aku turun ya. Iya, Bang Kojiro cepet-cepet bertobat, ikut Bang Luga ini, jangan di DKI lagi. Jadi soalnya gereja King of Kings nggak jelas juga gerejanya di mana. Oke, Bang Kojiro, ada Ya. abang Apa? mengenal Tuhan. Tuhan itu di surga. Kenapa? Kenapa? Iya, gereja King of Kings gerejanya di mana Bang itu Bang? Di mana? Bang? Di Bekasi ada, di Jakarta ada. Bekasi, Jakarta, di Jati Bening. Ini rencana gue mau buka lagi di daerah UKI, Jakarta Timur. Nah, berarti Lagi kita cari tempat. Bang Luga gembala yang di mana Bang? Gembala yang pengkhotbahnya di mana? Paling pengkhotbah di mana Bang? Ya kita ini kan lagi merintis ya. Jadi memang ya gue nanti yang untuk saat ini gue masih yang di Jakarta, di Bekasi Jati Bening. Nanti Oh, Jakarta Selatan mau gue aktifkan lagi nanti yang di daerah Rempoa sama UKI. iya iya iya. Udah Lo ada, Bang, tempat ya. lo posisi lo di mana? Gue di itu Bang di Jagakarsa sih dekat itu sih dekat Jagakarsa Bang. Oh, Jagakarsa dekat Ragunan tuh. lo gabung yang di Rempoa aja, di Rempoa. Rempoa ya. Rempoa juga ada tanah kita di situ 7.000 meter. Lagi Ini mau udah kita bangun aktif, gereja Bang? di situ. Tiap minggu udah aktif Bang, ada ibadah, ada kebaktian. Ya kan udah kalau yang di Udah Bekasi Jati Bening udah. Kalau yang di Tiap Rempoa, minggu ibadah raya jam 10. kalau yang di Rempoa gimana? Udah. Kalau yang di Rempoa ini tadinya minggu sore, cuma karena ada sesuatu hal gua nonaktifkan dulu, bentar lagi mau diaktifin lagi. Kalau Jati Bening tuh masuknya kota atau kabupaten Bang itu? Lokasinya Bang. Itu Jakarta Timur, Oh, Jakarta Timur. perbatasan Iya. Bekasi sama Jakarta Timur. Iya. Iya, iya. Di Jati Bening gue bisa nampung 200 orang, 300 orang. Rencana itu yang di Jati Bening itu malah mau dijadikan gereja oleh ownernya, pengusahanya. Dia bilang, Bang, kita bikin gereja aja lah King of King. Ya udah bikin aja, gue bilang. Ya, biar kita nampung jemaat di sini bisa nampung 3.000 orang. Ibadahnya berapa kali Bang ya? Tiap minggu Bang ya? Tuh. Iya. Iya. Ada hari biasa juga, hari Jumat juga kita ibadah. Jumat sama Selasa. Datang aja kalau mau datang. Itu
Ibadah apa tuh Bang kalau Jumat Selasa itu? Ibadah biasa juga, ibadah kayak Apa itu? gue nyebutnya ibadah aja sih, King of King itu aja. Tujuan kita kan ini kan, satu menolak microchip, yang kedua pengenalan akan Roh Kudus Ibu, yang ketiga persiapan rapture. Ini visi misi kita yang ini nih. Dan ini yang banyak yang banyak gabung nih Muslim, yang Muslim kan udah gue tarikin semuanya. Jadi udah banyak Muslim yang Ada Bang. Wah banyak, makanya kan gue nih. Abang murtadin itu udah banyak banget. Ya Bang, murtad lah, ngapain Kalau persiapan ngapain aja Bang? Oh, kita penyembahan terus itu di menara doa, karena nanti ketika rapture terjadi, kita terangkat, yang nggak siap-siap ya tertinggal, memasuki penganiayaan 3,5 tahun yang mengerikan. Iya. Bentar lagi udah mau rapture, kalau lo sampai lo masih Islam udah, wassalam udah. Makanya sebelum rapture lo jangan posisikan diri lo masih Islam, lo udah harus ikut Yesus. Kan udah banyak Muslim yang abang Kristen kan ya Bang juga kan? Kalau yang Protestan sama Katolik gimana Bang Uga? Duluan Muslim nanti yang gabung daripada Protestan Katolik. Duluan Muslim. Karena ada ayatnya, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Yang justru yang terlambat nanti yang Kristen-Kristen. Makanya kami nggak terlalu fokus sama orang Kristen sebenarnya. Kami fokus sama Muslim, Hindu, Buddha gitu. Kalau yang Kristen-Kristen mah udah bebal, udah nggak bisa diatur. Bang Zuma belum masuk Bang. Bang Juma Zuma. udah mau masuk lah, orang kemarin aja Juma gue ngomong juga dia diam aja kok. Bang Luga depan, Bang Itu Luga aja ini paling belum. top. Si Juma aja udah ngomong kemarin sama gue, Luga ini paling top nomor 1 di Kristen, dia bilang. Iya. Semua itu kan udah gue angkut itu anak api tuh, suruh gabung. Si Julius yang Cindo-Cindo, yang Cina-Cina gue angkut, minta diajak lagi. Ketua PT, Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia tuh kan ada gue video gue sama dia tuh. Tarikin semuanya. Bang Luga kan karismatis ya. Bang Luga bisa bahasa Arab Bang. Bisa. Iya. Sekarang kalau gue mau disuruh debat sama Islam, apalagi yang mau didebatin coba? Gue tanya nanti mamanya Yesus, jawabnya Maria, salah. Jawabnya Roh Kudus, sudah ada pulang. Ya kan, selesai kan perdebatan kan? Iya. Siapa mamanya Yesus? Maria, udah. Kamu tidur. Jawab yang benar, Roh Kudus. Selesai. Apalagi yang mau didebatin? Berarti termasuk yang Islam di sini ikut Bang Luga semua nih ya? Ya ikutlah. Makanya bom udah iri karena semua Muslim udah mau gua ajak nyembah Yesus. Seluruh, bukan cuma Islam Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, Bangladesh, Pakistan mau gua angkut semua. Wah, perpuluhannya banyak ya Bang, persepuluhannya. Makanya Tuhan bilang gua masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Gua kaya dari penginjil lah. Iya. Kalau jadi orang kaya mau beli apa dulu Bang Luga? Aduh, kita nggak mikirin kaya di bumi, dana-dana kita nanti kita limpahkan ke yayasan, lalu kita bagi-bagikan untuk pendanaan konser dan penginjilan. Bagi-bagi ke orang miskin. Kita nggak butuh duit di bumi ini, ngerti nggak? Nggak penting. Kira Bang Luga bisa nggak kira-kira, kan Muslim kan masih 87% kan di Indonesia ya? Bisa nggak kita balik 87% itu jadi Kristen, bisa nggak Bang? Lo gue udah bilang 90% kok. Wih. Udah mau ikut Yesus semuanya, gimana sih? Makanya orang-orang Kristen yang sok-sok jual mahal mah gue udah nggak peduli. Udah, lo nggak bisa ditarik, terserah lo, tuh derita lo. Mending gue narik Islam sama Buddha sama Hindu. Ketahuan Hindu 1,4 miliar, Iya. Muslim 1,8 miliar. Bang, apa nggak kasihan Bang, kan Kristen udah mayoritas dunia, masa di Indonesia jadi minoritas lagi Islam? Ya itu dari tadi ya lah, mau nggak dia gabung Titanium? Kalau nggak mau gabung Titanium, suruh coli depan Beelzebul. Iya kan? Tapi Bang, diajak nggak mau, gini, ya Bang. udah derita lo. Kata orang-orang Kristen yang lain, Kristennya versi Bang Luga ini ngaco katanya. Gimana kita bisa tahu? Jadi dia ngaco karena dia iri, karena Muslim lebih dekat sama gua daripada mereka. Kalau gua kan ketemu Muslim udah ngopi-ngopi, udah makan bakso, udah Iya. makan mie ayam, udah Iya, ketawa-ketawa. Malah Kalau mereka kan, Edis yang ada nangis-nangis di Amerika, ya kan? Sophia tuh ngumpet di New York,
Gimana lo mau bisa nginjil, lo aja ngumpet. Makanya kan si Sopiatul kan mau ngikutin gaya gua. Dia pulang ke Indonesia, dia mulai open camp, ngomongnya mulai lembut. Dia mau ngikutin gaya gua, tapi udah terlambat. Terlambat sudah, kau terlambat bagi citra ya. Iya, si Sopiatul itu mau ngikutin gaya gua. Benar juga di sini gua nih, kopdar sana, kopdar sini, ketemu ulama, ketemu bentar lagi juga gua ketemu Prabowo, ketemu para jenderal konglomerat 9 naga, ngopi-ngopi bareng. Ya kan, udahlah, clear, udah. Apa, kumpulin semua dananya. Siap Bang Luga, dari saya 100 triliun, dari saya 50 triliun. Udah kumpul-kumpul, jajakan yang kelamaan. Ini sudah mau datang nih di balok nanti kalian. Siap. Malah aku dengar Bang Luga udah saling mengangkat saudara sama Bang Dewa ya. Ya Juma aja udah mau ikut gua, apalagi si Dewa kan anak gua. Iya. Berarti termasuk Bang Romo udah ikut King of Kings ya, Bang Luga ya. Ya. Enggak lah. Nggak Kalau tahu. enggak, Kalau dia nanti kan tertinggal di hari pengangkatan. Ya biarkanlah dia nikmatin dulu, bolnya dihajar sama Beelzebul, masukin dulu, ditekan dulu 3 kali kan. Cerot. Cerot, ya nikmati dulu lah. Biarin aja. Kan nggak semua muslim juga ikut, masih ada juga kan buat disisain, buat jadi bahan bakar. Iya. Itu Yesus dah. Ada juga yang masuk neraka. Nasibnya Tapi Romo sebagian ini dong Bang, apes banget ya kalau nggak rapture ya dia. Apes ya. iya. kan dia kan mau berbuat Enggak. sama Lucifer. Kalau yang Kristen itu, yang Katolik, yang Protestan yang nggak mau nerima Bang Luga Nabi, terus gimana dong? Ya pertama dia digenjot pantatnya, terus digenjot, dilempar ke bawah. Nggak selesai. Apa sih? Awak juga nggak mau. Ini lagi panen, jadi gue juga nggak mau ambil pusing ya kan. Yang mau ikut, ayo. Yang enggak, ya terserah, akan neraka sono. Kita juga nggak ngemis-ngemis kok. Kita mau ngajak lo hidup kekal, lo nggak mau ya udah, pergi lo ke neraka sana. Kan gitu aja. Tapi kan mereka klaimnya mereka yang punya apa? Masalahnya begini bro. Ada yang baru bergabung. Dengerin ya. Selamat bergabung Bang Faruk. Ya. Selamat malam Pak Masalahnya Luga begini, Tambunan. Ya, selamat malam. Masalahnya begini, kalau kita ingin bertempur di dalam keagamaan, kita lihat anggaran kita, siapa di belakang kita, ya kan? Nah, orang Kristen itu masuk, itu 100 orang terkaya di dunia itu semua orang Kristen. Nah, 100 orang terkaya di dunia ini semua nanti mau jadi donatur King of King, ya kan? Nah, sementara orang-orang terkaya di Arab itu nggak mau mendanai Juma dan kawan-kawan. Nah, kalau udah nggak mau mendanai, ya otomatis ya gue lah yang ngeraup duitnya. Nah, dana ini nanti gue bikin murtatin seluruh bumi. Jadi seluruh bumi mau gue murtatin. Nggak Islam, nggak Buddha, nggak Konghucu, nggak itu. Kan tergantung dana ini. Lo nggak ada dana, mending lo berak di celana. Kan gitu aja. Bang Luga kenapa nggak bangun gereja di PIK aja Bang? Itu kan bisa besar. Lo mau ikut syukur. Nggak bangun gereja di PIK aja Bang. Jangankan di PIK, di Beijing gue udah mau gue bangun. Apalagi ngapain gue udah bangun di PIK, di Shanghai. Iya kan banyak cindo Bang, nanti persepuluhannya bisa besar kan gitu. Iya, jangankan di PIK 2 di Shanghai pun mau gue bangun. Ngerti nggak bahasanya? Kok di PIK 2 sih? PIK 2 itu mau jadikan lahan buat konser nanti, buat KKR. Iya. Masuk 9 naga, bawa upeti 100 triliun, 1000 triliun. Udah bawa cepetan, jangan kelamaan. Siap Bang Luga, siap, masuk. Ngerti kan? Tapi Bang, gini Bang, katanya kan Bang Luga nih nggak ada perutusan, ada gereja yang perutusan dari Petrus, lalu Paus siapa itu. Nah itu gimana Bang? Awak yang duduk di 24 tua-tua itu Petrus, Yakobus, Bartolomeus, dan Abang Kawi ini salah satunya, ngerti nggak? Ring 1. Ngerti? Lah Paus itu gimana Bang? Paus itu nggak masuk di 24 tua-tua, nggak tahu dia masuk di neraka kali. Nah terus nanti di bahasa yang dipakai di Dewan 24 tua-tua itu bahasa apa Bang? Kok bahasa yang itu kalau urusan nantilah itu. Sekarang kan kita ngurusin, kita mau menjadikan segala bangsa dulu murid Yesus. Ini mau udah kejar setoran ini, Yesus mau datang. Jadi harus beres kerjaan, nggak boleh nggak beres. Iya. Yang mau ikut, yang nggak mau ikut, yang susah diajak juga nggak masalah, kita tinggal aja lah. Tapi nanti kalau kelaparan jangan minta beras lo.
Bang, gue udah lapar, gue bayar kontrakan. Ah, mati aja lo. Kemarin lo diajak kagak mau, sekarang giliran udah kelaparan. Karena dana yang akan masuk ke Yayasan King of King ini udah akan puluhan ribu triliun. Banyak orang bilang sama gue halu-halu. Ya sekarang gini, daripada koruptor yang makan duit puluhan ribu triliun, ngapain? Mending gue bisa pakai duitnya untuk kerajaan Tuhan, dan memang Tuhan pilih gue. Iya dong. Iya. Yang makan juga koruptor kok. Memang duit negara, duit Mas Papua yang makan siapa? Yang makan koruptor. Makanya si Saroni digerebek rumahnya, disita barang-barangnya. Nah kalau Jadi- gua memang penginjil, wajar gua, dana itu juga gua gunakan untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan gua butuh, memang gua butuh 7 triliun dolar. 7 triliun dolar itu sekitar 80 ribu triliun. Jadi 87% umat Islam di Indonesia ini Bang Luga mau balik jadi 90% umat Kristen ya Bang Luga ya. Betul. Jadi yang tadinya 87% nggak makan babi Ya. jadi 90%. Ya, gua aja nih. Salah lu Kojiro, bukannya bukan jadi Kristen biasa, jadi Kristennya Luga, Kristen bukan Katolik Protestan ya Bang Luga ya? Iya, gua aja yang belum berduit aja. Orang semua udah pada mau ngikut gua. Itu gua belum megang duit loh. Lu bisa bayangin nggak? Nah nanti proposal gue masuk ini ke 7 konglomerat, gue udah gue siapin proposalnya. Masuk, lu jangan ngejar-ngejar gue. Bang, tolong bang. Alah, kemarin lu gue ajak, lu kelamaan lo, kucing. Nanti Bang Luga kalau terima uang sampai puluhan ribu triliun nanti nggak takut diaudit orang pajak? Setan juga nggak berani ngaudit, apalagi orang bang. Gimana sih lo? Orang pajak Bang, pajak Sri Mulyani nanti Abang dikejar. Aduh, Sri Mulyani juga bakalan jadi jemaat King of King, jangan nggak. Wih. Gimana sih? Kenapa jadi merakyat? Ini kerajaan, bukan republik, ngerti gak lo? Kalau republik diaudit bisa, kalau kerajaan nggak bisa lo audit. Kerajaan itu, lo kalau kerajaan berani nggak lo ngaudit duit Raja Arab kalau nggak dipancung kepala lo? Ya kan tetap transfernya ke BCA juga Bang, bisa diblokir sama. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Kalau Pakai misalnya Bitcoin, gua- Bang. kalau gue nampung sendiri bisa aja. Ya suka-suka gue lah, mau pakai apa kek, mau pakai suka-suka gue lah. Namanya juga kerajaan Tuhan. Kalau kerajaan kan yang ngatur kan raja, bukan DPR. Emang ada raja diatur sama DPR? Nggak ada. Bang. Ada yang nggak suka sama raja dipancung kepalanya. Bang, kalau kerajaan Tuhan itu siapa rajanya Bang? Kan Yesus, gua salah satu wakilnya. Oh, wakil. Jadi ada wakil raja gitu. Raja gitu. Betul, gua kan kabinet bersatu King of King. Jadi Bang Luga wakil untuk khusus di Indonesia gitu ya? Bukan Indonesia, gua udah mewakili yang lo bilang tadi, 8 miliar orang, dan sejak zaman Adam sampai zaman sekarang. Mana sih lo? Ya kan Abang nggak sendiri ya, 24 orang kan? Nah iya, kan 24 orang itu kan mewakili sepanjang sejarah umat manusia. Ada... Berarti gini Bang, semua yang ngaku nyembah Yesus harus percaya sama Abang kan? Harus link dengan 24 tua-tua. Kalau nggak link dengan 24 tua kayak si Edi, si Bom-Bom, itu udah pasti jadi tai di neraka. Nah, aku mau nanya nih Bang Luga, di antara 24 tua-tua itu ada Nabi Muhammad nggak Bang? Itu 24 Gak ada lah, PA. Itu kan beda agama. Ya, betul. 24 tua-tua itu ada 24 rasul, 12 murid Yesus, dan salah satunya juga tambunan. Itu aja yang gue tahu. Ada 3 orang. Ada Paulus ada. Iya. Paulus masuk di 24 tua-tua. Edis masuk nggak Bang? Edis. Kok Edis sih? Edis aja nggak ngakuin gua rasul, nggak ngakuin gua nabi. Dia bukan masuk di 24 tua-tua, dia masuk di 24 tainya Lucifer. Jadi tainya Lucifer pun dia ditolak. Ngerti nggak lo? Soalnya Edis kalau live itu yang nonton 30.000 loh Bang, banyak loh Bang. Lo Lucifer juga kalau lagi ngocok itu yang nonton juga 30 juta orang. Tapi Bang, si Edis kan apologet Kristen, masa masuk neraka sih? Lo sekarang dia link nggak sama gua? Link nggak dengan gua? Dia ngakuin gua rasul nggak? Dia ngakuin gua nabi nggak? Kan tidak kan? Berarti kan dia kan udah beda kerajaan. Kecuali Edis ngakuin gua rasul, ngakuin gua nabi, ya mungkin dia bukan masuk di 24 tua, mungkin dia dapat pahala aja. Dapat upah. Ngerti nggak? Oke. Kalau Kojiro kau udah mengakui belum? Lu gak tamburin nabimu, nabi Kristen.
Izinkan saya mendengarkan mon Nabi Luga Tambunan Silakan. yang paling terganteng di alam semesta. Enggak lah, Yesus Kristus yang paling ganteng. Ya silakan lanjut. Silakan Bang. Gimana Bang Kojiro, udah meyakini juga nabimu, nabinya orang Kristen? Iya, aku sebagai Bang Luga sebagai nabi Allah aku percaya. Loh, dia ini nabinya Yesus. Gimana coba lu kasih tahu lagi? Bang Luga nabi Allah kan, nabinya Allah. Iya. Sama aja itu. Ya. Mengakui gue sebagai hamba Tuhan, mengakui gue sebagai nabinya Tuhan, itu sudah artinya dia udah satu link dengan kita. Iya. Oke, ada yang bergabung. Smart. Bang, salam semuanya, salam kenal. Lanjut Bang, izin nyimak Nabi dulu. Iya, Bang Semar dari apa nih? Gereja apa atau dari apa? Saya pengikut Bang Luga Tambunan Nabi. Apapun yang dikerjakan Bang Troy saja juga kerjakan itu Bang. Oke, mantap. Gimana Kojiro? Udahlah, kau ikutlah sudah. Jangan kau bertahan terus. Oke, Tobat untuk Bang Kojiro kita doakan bersama. Angkat tanganmu ke atas Bang Kojiro. Ke langit-langit. Nah, ke langit-langit. Ini soalnya aku harus cek dulu Bang, ini gereja King Masih of Kings. dicek. Oke. Harus cek dulu di Google Maps ini udah ada belum nih gereja King of Kings di Jati Bening itu, Bekasi. Bukan bangunannya yang penting bro, yang penting konsepnya. Betul. Lah, ya kan kalau orangnya udah kumpul, ngapain lo? ya kan kalau gerejanya udah masuk di Google Maps kan gampang nyarinya kalau mau ibadah ya kan. Jam berapa gitu loh. Bisa. Iya. Abang Konjiro mau didoakan malam ini dengan bahasa roh atau enggak? Dengan Iya, jelas dengan Abang Da. Silakan Kanda Bang Da Ludah lagi. Luga. Aduh. Oke. Mau lagi ngapain meludah-ludah? Angkat tangan Kojiro. Biar kita transfer dulu rapat anointing. Angkat tangan. Kita arahkan tangan kita kepada Kojiro Bapa dalam nama Yesus. Oh, rada basiki, rada bataku, rada basi urapan Tuhan Roh Kudus turun atas dia dalam nama Yesus, fill with the Holy Ghost, segala kuasa yang mengikat di dalam nama Yesus tercurah atas dirinya Bapak dalam nama Yesus. Mana dia udah cabut dia? Apa ditangkap? Oh masih ada, oke. Tercurahlah Roh Kudus, terima fill with the Holy Ghost. Haleluya dalam nama Yesus. Urapan Tuhan. Oh asyik. Dalam nama Yesus. Amin. Rasakan kehangatannya dari Bang Kojiro dari ujung telunjuk jarimu ya. Iya Bang. Terima kasih Bang Luga doanya. Luar biasa. Ya. Wah. Kayaknya baru aku doang yang didoain Bang Luga ya. Aduh, aku merasa spesial. Sudah banyak Bang. Abang yang 721. Untuk doa ucapan syukur nanti kalau Bang mau persembahkan ya boleh dihubungi Saudara Titanium ya. Bisa ditransfer ke rekening iya Bang. Siap. Kajiro ya. Dicatat Kajiro. Tapi informasi yang terbaru Bang Kajiro ya untuk pembaptisan ada tambahan sedikit 2.000 dan untuk biaya pelayanan orang-orang pelepasannya termasuk kerasukan Rp700.000. Langsung dikirim Bang Narayan 1 karung beras ke rumah Bang Kajiro ya. Siap. Kirim alamatnya ya Kajiro ya. Iya Bang. Di share log apa di share log. Silakan lagi. Terima kasih Bang. Ya nggak ngerepotin Bang ya soalnya harga beras lagi naik katanya Bang. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ini King of King ini. Pemerintahan Indonesia, pemerintahan Amerika Serikat, pemerintahan bangsa-bangsa, kita itu posisi di atasnya mereka. Karena inilah yang dibilang di Daniel pasal 7 bahwa kerajaan-kerajaan yang berada di bawah semesta langit akan diberikan kepada pemerintahan orang kudus yang maha tinggi. Jadi kerajaan kita ini bukan mewakili kerajaan dunia lagi, kita ini udah kerajaan Tuhan, kita wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Jadi seluruh bangsa ini di bawah otoritas kita, baik Indonesia maupun Amerika, Timur Tengah. Makanya kan ada persepuluhan sistemnya. Jadi segala bangsa akan ngasih perpuluhan ke King of King, dan nanti dana itu akan dikelola untuk diakonia, untuk orang-orang miskin, pengembangan penginjilan, pembangunan gereja di bangsa-bangsa, ya, persiapan rapture, konser akbar,
membantu segala macam. Jadi kita ini udah pemerintahan Tuhan. Karena kenapa? Karena pemerintahan dunia nggak berhasil membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Hanya yang bisa membawa kesejahteraan itu cuma memang kerajaan Tuhan. Betul. Makanya lo lihat demo di mana-mana kan, semua merasa ketidakadilan. Kenapa? Ya karena yang memerintah masih manusia biasa. Nah kalau nanti yang memerintah adalah para hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan, yang dengan 24 tua, inilah pemerintahan kekal. Pemerintahan kita ini pemerintahan kekal. Gitu. Jadi sistem pemerintahannya itu kerajaan Bang Luga ya, kerajaannya. Betul, kerajaan. Makanya kita tidak terlalu pusing yang namanya izin kepada pemerintah, izin kepada ini, itu dulu, betul. Tapi kalau sekarang ini udah diambil alih sama 24 tua-tua, jadi udah nggak ada lagi, pemerintahnya izinnya ke kita. Terus nanti krias politika gimana tuh Bang? Eksekutif, legislatif, yudikatif gimana? Udah nggak ada Bang? Suruh mereka dulu percaya Roh Kudus Ibu. Kalau udah percaya Roh Kudus Ibu, nanti baru diatur. Kita yang nanti yang ngatur bangsa-bangsa. Iya. Suruh dulu anggota DPR-nya dibaptis, ya masuk gereja King of King, ya kan, baru nanti bertindak sesuai dengan tuntunan nabi-nabi, kan begitu. Ini kan karena nggak ada tuntunan nabi-nabi, ya kan, akhirnya duit dimakan sendiri, duit ribuan triliun, nggak dikasih juga stol perpuluhan. Iya. Nanti duit negara kita yang ngatur, bukan DPR lagi yang ngatur, kita yang ngatur, nabi-nabi yang ngatur, bukan DPR. Iya. Duit semua bangsa kita yang ngatur. Jadi 87% umat Islam ini jadi umat Kristen, nanti Bang Romo jadi makan babi gitu Bang Luga dong. Ya kalau gue mah tetap nggak ikut, gue mah nggak bakal ikut raptor sama dia.